Salam. Sebagian besar dari kita tentu sudah mengenal aksara Jawa atau oleh sebagian kalangan disebut sebagai aksara Carakan. Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Bodongo. Demikian 20 aksara Jawa tersebut. Para sejarawan sebagian menyebutkan bahwa aksara Carakan Jawa yang berjumlah 20 ini adalah hasil olah pikir dari raja terbesar Keraton Mataram Islam, yakni Sultan Agung Hanyokrokusumo. Namun, berdasarkan kisah rakyat atau cerita rakyat, aksara Jawa yang berjumlah 20 ini berasal dari Aji Saka atau merupakan karya cipta Aji Saka sebagai monumen atas tewasnya 2 orang utusan atau 2 orang abdi setianya. Mitos tentang Aji Saka atau dongeng tentang Aji Saka ini sangatlah melekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Ya, Aji Saka memang fenomenal. Dalam cerita legenda, Aji Saka mengembara ke Nusantara bersama 2 orang abdi setianya, yakni Doro dan Sembodo. Konon, mereka bertiga, yakni Aji Saka, Doro, dan Sembodo, berasal dari negeri Antah Berantah atau kadang disebut negeri atas angin. Akan tetapi, sebagian kitab juga menyebut bahwa mereka bertiga berasal dari tanah Israel. Diceritakan, sampailah mereka bertiga di tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, Aji Saka terlibat perselisihan dengan raja setempat pada masa itu, yakni seorang Raja Lalim bertubuh dan berwajah seperti raksasa bernama Dewoto Cengkar. Melalui ikat kepalanya yang bisa melebar dan memanjang, Aji Saka mendesak sang raja tersebut hingga terlempar jatuh ke laut. Prabu Dewoto Cengkar atau raja raksasa itu kemudian berubah menjadi buaya putih saat terjatuh ke laut. Setelah mengalahkan Prabu Dewoto Cengkar, Aji Saka kemudian menggantikan sebagai raja di kerajaan yang sebelumnya dirajai oleh Dewoto Cengkar tersebut. Kerajaan itu dikenal sebagai Kerajaan Medang Kamulan. Nah, setelah menjadi raja, Aji Saka kemudian teringat bahwa dia pernah mempunyai sebuah pusaka yang disimpan atau disembunyikan di suatu tempat. Tempat itu sekarang disebut sebagai Pulau Karimun Jawa yang terletak di tengah-tengah Laut Jawa. Pusaka tersebut ditunggui oleh salah satu abdi kinasihnya, yakni Sembodo. Pada saat menugaskan Sembodo untuk menunggui pusakanya tersebut, Aji Saka berkata bahwa pusaka itu tidak boleh diambil oleh siapapun kecuali Aji Saka sendiri. Namun, karena saat ini Aji Saka sudah menjadi raja dan merasa sangat membutuhkan pusaka tersebut, Aji Saka kemudian memerintahkan abdinya yang satu lagi, yakni Doro, untuk mengambil pusaka yang dijaga oleh Sembodo di Pulau Karimun Jawa atau dalam cerita disebut sebagai Pulau Majeti tersebut. Berangkatlah saat itu juga Doro, abdi kinasih dari Prabu Aji Saka. Sesampainya Doro di Pulau Majeti, maka mereka berdua, yakni Doro dan Sembodo, melepaskan rindu, melepaskan kangen setelah sekian lama tidak bertemu. Saat itu juga Doro menyampaikan bahwa kedatangannya ke Pulau Majeti atau Pulau Karimun Jawa adalah untuk mengambil pusaka yang dititipkan oleh Aji Saka untuk dijaga Sembodo di tempat tersebut. Saat itu, Sembodo akan memberikan pusaka tersebut untuk dibawa pulang oleh Doro. Akan tetapi Sembodo kemudian ingat akan pesan dari Aji Saka bahwa pusaka tersebut
harus dijaga dengan baik. Tidak boleh diambil oleh siapapun, kecuali Aji Saka sendiri yang datang ke Pulau Majeti. Mendengar hal tersebut, Doro nampak kurang berkenan. Doro kemudian berkata bahwa kedatangannya untuk mengambil pusaka adalah tugas yang diberikan atas perintah Prabu Aji Saka. Aji Saka tidak mungkin nyalirani sendiri atau datang secara pribadi ke Pulau Majeti karena saat ini Aji Saka adalah seorang raja di kerajaan Medang Kamulan. Mereka berdua pun akhirnya berselisih, bertikai, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. Doro merasa mendapat perintah untuk mengambil pusaka, sementara Sembodo merasa mendapat perintah untuk menjaga pusaka, dan siapapun tidak diperkenankan mengambil kecuali Aji Saka sendiri. Mereka berdua saling merasa benar dan memegang teguh janji setia menjalankan perintah tuannya. Demi memperjuangkan kesetiaan masing-masing, mereka berdua bertikai sampai akhirnya mati. Berhari-hari Prabu Aji Saka yang sudah menjadi raja di Medang Kamulan menunggu kedatangan Doro untuk mengambil pusaka yang dititipkan pada Sembodo. Setelah sekian hari Doro tak kunjung kembali, akhirnya Prabu Aji Saka menjadi ingat bahwa pada masa itu dia pernah menitipkan sebuah perintah sekaligus pesan kepada Sembodo bahwa siapapun tidak boleh mengambil pusaka tersebut kecuali dirinya sendiri. Aji Saka pun kemudian menjadi khawatir karena Aji Saka sangat paham akan kesetiaan dan ketaatan dua abdinya dalam menjalankan perintah. Tak ingin terjadi sesuatu pada kedua abdi setianya, Aji Saka akhirnya datang sendiri ke Pulau Majeti. Tapi alangkah terkejutnya saat sampai di Pulau Majeti. Kedua abdinya, yakni Doro dan Sembodo, sudah mati. Mereka berdua saling tikam karena mempertahankan kesetiaan atas perintah yang sudah diberikan oleh Aji Saka. Aji Saka pun kemudian termenung, menyesal, dan merasa sangat sedih. Untuk merefleksikan peristiwa tersebut, Aji Saka kemudian menyusun sebuah kalimat yang akhirnya menjadi gabungan suku kata dalam aksara Jawa. Hono Coroko artinya ada utusan, Doto Sowolo saling berselisih pendapat, Podo Joyonyo sama-sama sakti, Mogo Botongo sama-sama menjadi mayat. Dan legenda inilah yang akhirnya diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai asal-usul munculnya huruf Jawa yang berjumlah 20 atau carakan Jawa. Meskipun dalam versi sejarah disebutkan bahwa aksara carakan atau huruf 20 Jawa ini adalah hasil karya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tak perlu kita berdebat soal ini, tak perlu mencari siapa yang benar, karena kedua-duanya benar. Aji Saka pencipta huruf Jawa dalam versi legenda, sementara Sultan Agung adalah pencipta huruf Jawa dalam versi sejarah. Semoga ini bermanfaat. Semoga menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi kita semuanya. Salam.